Kegiatan sehari-hari kita telah berubah di masa pandemi. Interaksi di kantor, belajar di sekolah, berkumpul di kafe, hingga wisata, semuanya kini berubah. Akhir pandemi masih belum terlihat. Namun, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran untuk memulai era hidup yang baru. Di awal penyebaran COVID-19 di Indonesia, istilah new normal atau kebiasaan baru hangat dibicarakan. Istilah ini adalah konsep yang mendorong masyarakat supaya mengubah perilaku hidup dan mengadopsi protokol kesehatan. Tujuannya untuk bisa meredakan pandemi. Namun, di awal tahun 2021, akhir dari pandemi belum kunjung terlihat. Dampak pandemi semakin meradang. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengklaim telah masuk ke resesi ekonomi. Kita tahu kemarin triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Sehingga kembali lagi saya sampaikan kuartal keempat ini sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi, syukur bisa masuk ke positif. Sejauh ini, kebiasaan baru adalah harapan kita untuk bertahan di masa pandemi. Namun, kebiasaan baru tidak cukup untuk menghadapi bencana yang sesungguhnya. Krisis iklim. Beberapa bulan sejak awal penyebaran COVID-19, sejumlah negara serentak melakukan lockdown. Lockdown memaksa orang untuk berhenti sejenak. Karyawan kehilangan pekerjaan atau diharuskan bekerja dari rumah. Pabrik-pabrik ditutup. Di bawah mandat baru, sarana transportasi, mulai dari penerbangan dan kendaraan darat, dibatasi atau dihentikan sama sekali. Fenomena ini terekam oleh European Space Agency atau ESA. Mereka menemukan kadar polusi nitrogen dioksida di udara menurun drastis. Untuk sejenak, udara menjadi bersih di pusat pandemi, Wuhan, Tiongkok. Namun, ketika pandemi mereda, pabrik dan industri berusaha untuk mengejar kerugian sebelumnya, sehingga emisi kembali meningkat drastis. Pandemi kali ini dengan COVID-19 ini sangat besar dan parah. Bagi yang usia yang paling tua sampai yang paling muda, tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Suatu masalah kesehatan, lebih luas lagi, aspek ini menimbulkan dampak di bidang lainnya karena terjadi perpanjangan dari dampak. Maka mengenai ekonomi, sosial, politik, bisa mengenai hubungan antar negara. Jadi ini adalah era baru dalam menangani sebuah masalah
caranya harus multidisiplin, harus multisektor, semuanya bersatu. Baik itu langkah di dalam satu daerah, satu negara, satu kawasan, atau satu dunia. Karena semua ini saling berhubungan, karena dunia ini saling tergantung, mobilitas penduduk tidak bisa dicegah, bisa dikurangi, tapi tidak bisa dicegah, maka semuanya ini harus kita selesaikan bersama-sama untuk cari jalan keluarnya. Bagaimana kita bisa mengambil andil dalam membentuk kebiasaan baru atau new normal agar bumi tidak hancur di tangan generasi kita? Kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri tanpa melindungi lingkungan kita. Bahkan saat kita berada di tengah-tengah pandemi global, kita harus terus bekerja menuju keberlanjutan jangka panjang daripada solusi jangka pendek. Lima poin penting yang seharusnya menjadi perhatian saat kita memasuki kebiasaan baru, mulai dari aspek kehidupan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, hingga model ekonomi. Kesemuanya, jika dilakukan, tidak lagi merugikan bumi ini dan menghentikan kepunahan massal berikutnya. Penataan ulang hunian untuk mengatur kepadatan penduduk, salah satu solusi dalam kebiasaan baru. Membuat ruang terbuka hijau untuk umum diperbanyak lagi, penggunaan sumber energi terbarukan dengan serius, bahkan mewajibkannya. Kemudian, mendongkrak produk pangan lokal agar tak bergantung pada satu jenis pangan saja. Terakhir, mengembalikan hak kelola lahan kepada masyarakat yang telah mengolah alam dengan bijak dan lestari secara turun-temurun. Tentu tak mudah merealisasikan itu semua. Sebab, kebiasaan baru ini sesungguhnya terkait dengan isu krisis iklim yang lebih besar dari pandemi. Semua lapisan, mulai dari individu, organisasi, hingga pemerintah, harus menyuarakan pentingnya kebiasaan baru ini. Pemanasan global yang kita alami saat ini lebih sulit untuk diatasi daripada pandemi COVID-19. Tak ada vaksin untuk membuat kita kebal terhadap perubahan iklim dan kemusnahan yang diakibatkannya. Namun, kabar baiknya adalah kita bisa menggunakan tombol reset dari COVID-19 untuk mempercepat transisi ke masa depan yang lebih aman dan tangguh.